Secara global, bangunan Learning Center merupakan bangunan edukasi yang mewadahi bermacam kegiatan belajar yang dibangun untuk umum. Suatu learning center biasanya dibangun di pusat kota yang ramai, tapi bagaimana jadinya jika learning center ini dibangun di kawasan penyangga yang jauh dari keramaian? Hai, perkenalkan, nama saya Isna Fauziah, mahasiswi program studi arsitektur Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil tugas Studio Perancangan Arsitektur 3, yaitu Learning Center. Berlokasi di Batu Putuk, Teluk Betung, Bandar Lampung, proyek ini dibangun di atas tanah seluas kurang lebih 6.000 meter persegi yang telah ditetapkan oleh Pemda sebagai kawasan serapan air. Karena masih termasuk dalam kawasan konservasi, suasana di sekitarnya masih terbilang cukup sepi dan asri. Nah, berawal dari ketetapan Pemda tersebut, saya memutuskan untuk mengambil konsep konservasi dengan tema Integration of Conservation Between Human and Nature. Menyatukan hubungan antar alam, bangunan, serta manusianya, layout gedung ini akan mengikuti persebaran vegetasi alami yang ada pada tapak demi meminimalisir penebangan pohon serta sedapat mungkin memelihara keberadaannya. Sisa-sisa tumbuhan yang masih perlu ditebang demi kelancaran proyek ini akan dipindahkan ke roof garden pada ruang teratas bangunan utama. Pertimbangan penggunaan roof garden ini sendiri, selain sebagai tempat alokasi pemindahan tumbuhan, juga sebagai RTH tambahan yang mana nantinya akan menambah luas area resapan air pada tapak. Bangunan ini sendiri akan menggunakan sistem rainwater harvesting yang mana air-air yang tertampung nanti akan digunakan kembali sebagai air flush toilet, air wudhu, sebagai kebutuhan penyiraman tanaman, dan lain sebagainya. Selain itu, roof garden ini juga didesain sebagai tempat berkumpul masyarakat setempat sekaligus sebagai ruang refleksi diri terhadap alam sekitarnya, sebab berada di puncak bangunan dengan suguhan view pegunungan dan alam hijau kawasan di sekitarnya tentunya akan meninggalkan kesan tersendiri pada tiap pengunjung. Upaya lain yang dilakukan demi menjaga kawasan agar tidak kehilangan esensinya sebagai area resapan air atau buffer zone adalah dengan menggunakan perkerasan grasscrete pada permukaan yang tidak bebas perkerasan. Selain itu, di beberapa titik pada lahan juga disediakan lubang-lubang resapan biopori. Setelah melakukan pertimbangan-pertimbangan analisis tapak, dibuatlah orientasi bangunan yang menyerong dan saling berhadapan demi merespon arah angin dominan yang bergerak dari tenggara ke arah barat daya. Ruang sirkulasi di antara keduanya akan menjadi lorong angin yang tentunya akan menambah kualitas penghawaan ruang-ruang di dalamnya. Muka bangunan sengaja dibuat banyak bukaan-bukaan besar demi mendapatkan berbagai view dari berbagai sudut kawasan yang dikelilingi oleh pegunungan dan perbukitan. Coworking space dan kantin pun ditempatkan di lantai ketiga demi mendapatkan view terbaik. Nah, bukaan-bukaan yang kemungkinan terpapar sinar mataharinya paling tinggi akan diberi secondary skin, koefisien peneduh, serta barrier alami seperti pohon. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.